Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irmayani, NPM saya 1815310177. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, di mana nantinya saya akan menjawab terkait 5 pertanyaan yang telah diberikan. Dan jika kita berbicara mengenai studi kelayakan bisnis, mungkin ini terdengar asing untuk sebagian orang, terlebih lagi untuk orang awam ya. Padahal studi ini itu berperan penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Jadi dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini tuh sangat berperan penting karena dapat menghindarkan pembisnis dari kerugian. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka mengenai studi kelayakan bisnis ini, seperti yang dikemukakan oleh Purwana dan Hidayat pada tahun 2016 halaman 5. Menurut beliau, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Sementara menurut Alan Ufah pada tahun 2016 halaman 44, studi kelayakan bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan menginformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Sementara itu, menurut Yuniarta pada tahun 2015 halaman 7, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Nah, terkait dengan 5 pertanyaan yang saya katakan tadi, di mana pertanyaan yang pertama, jelaskan berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan berbagai bentuk badan usaha hukum perusahaan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana membuat perencanaan dan struktur organisasi. Untuk pertanyaan yang keempat, pelajari secara seksama mengapa suatu proyek bisnis perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif kegiatannya terhadap lingkungannya. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan bisnis. Dan saya akan langsung menjawab dan memaparkan mengenai pertanyaan yang pertama. Jelaskan berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis menurut Slianto pada tahun 2010, di mana terdapat beberapa aspek, di mana yang pertama itu ada aspek hukum. Aspek hukum ini adalah elemen yang menilai kaitan secara langsung dengan semua hal yang berkaitan dengan legalitas dan produk bisnis perusahaan. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi dilakukan pertimbangan apakah bisnis perusahaan mampu meningkatkan pendapatan per kapita rata-rata atau tidak. Lalu selanjutnya ada aspek budaya, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi, selanjutnya ada aspek manajemen, dan yang terakhir itu ada aspek keuangan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Nah, terdapat beberapa macam bentuk badan hukum perusahaan, di mana diantaranya yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Oleh karena itu, jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Lalu yang kedua itu ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini adalah jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama. Lalu yang ketiga itu ada persekutuan firma. Persekutuan firma ini sebenarnya hampir sama dengan persekutuan perdata. Hanya saja yang membedakan badan usaha ini adalah jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. Lalu selanjutnya adalah persekutuan komanditer, di mana persekutuan komanditer ini adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Lalu selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT ini adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan saham yang paling besar. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana membuat perencanaan dan struktur organisasi. Nah, jadi di situ terdapat beberapa cara bagaimana membuat perencanaan dan struktur organisasi. Dimana yang pertama
rancang terlebih dahulu struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi. Lalu yang kedua, rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Lalu yang ketiga, pertimbangkan bakat dan talenta pekerja. Yang keempat, pertimbangkan usia pekerja. Yang kelima, posisi atau jabatan. Lalu yang selanjutnya, posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetisi karyawan. Selanjutnya, berlakukan self-assessment pada pekerja. Dan yang terakhir, buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, di mana pertanyaan ini pelajari secara seksama mengapa suatu proyek bisnis perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif kegiatannya terhadap lingkungannya. Nah, mengapa hal itu perlu dipertimbangkan? Karena agar memperlancar jalannya suatu usaha atau bisnis tersebut. Lalu agar tidak mengganggu masyarakat sekitar dan orang lain. Dan juga untuk menghindari terjadinya aksi protes atau demo. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, jelaskan aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis ini terdapat beberapa macam, diantaranya rencana produksi, lalu strategis bisnis. Nah, strategis bisnis ini agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen. Biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang digunakan, yaitu pemilihan strategi. Lalu selanjutnya ada proses produksi, yang dimulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan dan dipasarkan. Lalu, volume produksi. Nah, volume produksi ini adalah kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk memproduksi dalam waktu tertentu. Nah, sekiranya itu saja yang bisa saya jawab dan saya paparkan terkait 5 pertanyaan tadi. Jika ada kata-kata yang saya sampaikan yang salah ataupun pemaparan saya yang sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.